warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Evi Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya bersama pengajar praktik saya, Bapak Andri Prasetyo, dan fasilitator hebat saya, Ibu Titi Setianingwati. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan penyelesaian tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yaitu tugas dari modul 3.1.A.4 eksplorasi konsep tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya diminta untuk melakukan wawancara dengan salah satu rekan guru yang saya pilih, Ibu Eka Prayuningsih, selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Lempuing, untuk berbagi pemecahan masalah dari kasus yang saya pilih. Di sini saya memilih kasus 4 tentang kasus Pak Budiman. Bagaimana proses wawancara saya terhadap Ibu Eka Prayuningsih terkait dengan proses pemecahan masalah dari kasus 4? Silahkan simak pada video berikut ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Epi. Ya, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Bu Eka karena menyempatkan waktunya. Saya minta waktu Bu Eka untuk saya akan berbagi pengalaman untuk memenuhi tugas yang sedang saya ikuti di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini Bu Eka, saya ada tugas untuk menyelesaikan beberapa kasus. Namun dalam hal ini saya pilih satu kasus, yaitu kasus 4 tentang Pak Budiman yang mengajar di salah satu kelas, di mana nanti di situ ada orang tua yang tiba-tiba datang dengan membawa parang. Ya Bu Eka ya. Jadi begini kasusnya Bu Eka. Pak Budiman ini merupakan guru matematika di SMP Karunia Bu Eka. Nah, Pak Budiman ini dikenal sebagai seorang guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman ini sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar selaku ayah Abdul tadi mengacungkan parang sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut bisa panen ikan di tambaknya gitu. Kemudian sontak Pak Budiman ini merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan oleh Bu Eka apabila Ibu berada di posisi Pak Budiman? Kenapa saya pilih kasus ini Bu Eka? Kasus ini sengaja saya pilih karena menurut saya kasus ini cukup unik dan sepertinya jarang terjadi di setiap sekolah, itu jarang. Biasanya mungkin kasus ini terjadi di daerah-daerah yang agak pedalaman seperti itu. Sekarang bagaimanalah sikap Bu Eka menghadapi orang tua murid yang tiba-tiba datang bawa parang dengan kondisi yang sedang temperamental seperti itu? Apa yang akan Ibu Eka lakukan? Baiklah, terima kasih Bu Epi atas contoh kasusnya. Kalau menurut saya, kalau misalkan saya berada di posisi Pak Budiman yang pertama jelas saya kaget karena ada orang tua yang tiba-tiba datang dengan marah-marah membawa pedang. Ada apa kok ada wali murid datang dengan marah-marah? Saya mungkin berpikir seperti itu sambil membawa parang lagi, ya kan? Nah, ini bahaya nih. Nah, hal-hal yang akan saya lakukan, yang pertama saya menemui Pak Anwar terlebih dahulu. Ucapkan perminta maaf sama Pak Anwar ini yang ayahnya si Abdul ya ini ya. Terus kemudian meminta beliau itu untuk tenang terlebih dahulu ya, karena di sini banyak anak-anak yang sedang belajar. Nah, dan meminta tolong turunkan dulu pedangnya itu tadi. Terus kemudian kita sampaikan kepada beliau bahwasanya anak-anak di dalam kelas itu otomatis akan takut semua kalau ada orang yang tiba-tiba datang membawa perang. Terus kemudian berdasarkan kasus tadi didapati juga bahwa sifat Bapak Anwar ini sangat temperamental sekali, sangat pemarah. Jadi mungkin untuk soal itu
kita setelah menenangkan, kita ajak diskusi dulu si Abdul ini sebagai anak dari Bapak Anwar itu tadi. Nah, kita tenangkan dulu si Abdul, terus kemudian kita bujuk si Abdul supaya si Abdul ini tadi mengikuti bapaknya terlebih dahulu. Jadi Abdul kita bujuk untuk mengikuti bapaknya terlebih dahulu, ikut pulang supaya masalah di tahap pertama selesai dan supaya anak-anak di kelas itu tidak ketakutan lagi. Nah, kita tenangkan dia, kemudian karena bapaknya si Abdul ini datang dan marah-marah, otomatis mau tidak mau bapaknya Abdul ini kan ingin si Abdul itu pulang saat itu juga. Jadi langkah pertama yang kita ambil itu tadi, kita bujuk si Abdul, kita tenangkan si Abdul, kita suruh Abdul ini pulang, nggak apa-apa, nggak ngikuti pelajaran sampai selesai. Yang penting amarah orang tuanya itu reda. Yang penting amarah orang tuanya itu reda, barulah kita bisa menenangkan siswa-siswi yang lain. Jadi intinya pertama kan kita bujuk si Abdul dulu Bu Epi ya. Jadi setelah kita bujuk si Abdul ini agar bisa ikut dengan bapaknya terlebih dahulu. Nah, supaya anak-anak yang lain juga tenang di sini dan yang lain juga diberi penjelasan. Juga nantinya kalau si Abdul pulang dan ayahnya pulang, kita cari saat dimana Bapak Anwar ini kondisinya sedang tenang, terus kemudian sedang bahagia ya, terus kemudian jadi bisa kita sampaikan bahwasanya si Abdul ini adalah anak yang cukup berpotensi di sekolah untuk bisa sukses di masa depannya. Jadi si Abdul ini sangat membutuhkan pendidikan lebih supaya dia ini bisa sukses di masa depannya. Dan Bapak Anwar ini juga kita beri pengertian, kita beri penjelasan supaya si Abdul ini diberikan kesempatan lah untuk belajar, supaya bisa terus melaksanakan pendidikan di sekolahnya, terus kemudian sehingga diharapkan dari Pak Anwar ini bisa memahami keadaan si Abdul ini. Nah, masanya si Abdul ini masih perlu pendidikan dulu, bukan untuk bekerja, karena masih kelas 8 kan, masih tergolong anak-anak. Jadi si Abdul ini masih membutuhkan banyak sekali pendidikan, banyak sekali pengetahuan, bukan untuk bekerja. Nanti kalau dia sudah selesai sekolah, semoga saja prospek ke depannya nanti bagus, dan semoga si Abdul nanti jadi anak yang sukses dan kembali membantu ayahnya dengan pekerjaan yang diinginkan keluarga atau yang diinginkan oleh anaknya, dan kembali bisa membantu ayahnya jadi pengusaha ikan misalkan. Hal itulah yang akan saya lakukan jika saya ada di posisi Pak Budiman, Bu Epi. Terima kasih Bu Eka atas tanggapannya tadi. Dari hal-hal yang Ibu Eka sampaikan tadi, di situ saya menggarisbawahi bahwasanya Ibu Eka akan melakukan, kalau di posisi Pak Budiman ini Bu ya, Ibu Eka apakah akan melakukan pertemuan kembali dengan Pak Anwar atau bagaimana Bu? Iya, Bu Epi, anggap saja, nah pertemuan yang kita rencanakan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya nanti setelah si Abdul ini pulang, kita ajak si Pak Anwar ini bertemu ya. Tapi pertemuan ini harus kita garis bawahi bahwasanya pertemuan ini harus di saat-saat Pak Anwar ini kondisi jiwanya sedang bahagia, sedang tenang kayak gitu. Nah, jadi jangan kita rencanakan untuk waktunya. Jadi kita bisa menggunakan waktu yang senggang, waktu yang longgar, di mana kan Pak Budiman ini tadi dengan ayahnya si Abdul ini kan satu kampung ya. Jadi bisa melihat-lihat keadaan keseharian bapaknya si Abdul itu seperti apa. Jadi kalau misalkan ketika hari itu bapaknya si Abdul ini kondisinya lagi tenang, Pak Budiman itu bisa mampir ke rumahnya si Abdul ini tadi, ajak ngobrol bapaknya tentang bahwasanya si Abdul ini masih anak-anak yang membutuhkan sebuah pendidikan, sebuah pengetahuan untuk bisa sukses di masa yang akan mendatang, kayak gitu. Sambil main-main lah ke tambak ikannya, kayak gitu si Pak Budiman ini. Ya. Jadi itu ya tanggapan dari Bu Eka selaku misalnya ada di posisi sebagai Pak Budiman. Terima kasih Bu Eka atas tanggapan yang sudah Ibu Eka berikan kepada solusi atas pemecahan masalah di kasus yang saya ambil ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Bu Eka sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi proses pemecahan masalah.
Iya. Terima kasih ya Ibu Eka. Iya, sama-sama Bu Eti. Tanggapan saya terhadap pendapat dari Ibu Eka Prayuningsih tadi terkait penanganan kasus 4 ya. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi sudah sesuai dengan prinsip berpikir dengan rasa peduli yang tinggi. Artinya sebagai guru kita punya empati tinggi, punya rasa sayang kepada murid, termasuk juga membantu mereka dalam hal kondisi psikologi. Mungkin di dalam keluarganya si Abdul ada sesuatu yang perlu kita bantu. Dan boleh jadi kalau kita memang sebagai guru punya inisiatif untuk membantu, insya Allah sikap temperamen dari Bapak Anwar tadi bisa berkurang. Karena secara psikologis sedikit banyaknya hal itu akan berpengaruh terhadap psikologi si Abdul tadi saat Abdul ada di rumah, dan mungkin juga bisa terbawa saat Abdul ke sekolah. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Eka, disampaikan tadi sebenarnya juga sudah sesuai dengan 9 langkah yang harus kita lakukan saat pengambilan keputusan. Di sini yang saya pelajari tadi, yang pertama ada nilai yang bertentangan. Dalam hal ini, satu sisi Abdul ada rasa ingin untuk menuntut pendidikan di sekolah, namun di sisi lain Abdul merasa harus ikut dengan orang tuanya untuk membantu orang tuanya menangkap ikan di tambak. Dan alhamdulillah Pak Budiman ini orangnya yang ramah, orangnya yang baik dan disukai banyak anak, sehingga beliau bisa menanggapi hal ini dengan bijak. Kemudian langkah kedua tadi, siapa yang terlibat? Nah, dalam hal ini sudah jelas sekali yang terlibat dalam kasus ini, yaitu ada Pak Budiman sebagai guru mata pelajaran, Abdul sebagai siswa tadi, dan Pak Anwar selaku orang tua dari Abdul. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Dalam hal ini tadi sudah ada fakta-fakta, yaitu Pak Anwar datang dengan mengacungkan parang dan Pak Budiman melakukan sesi bincang-bincang hangat dulu untuk menenangkan Pak Anwar agar tidak emosi dan bisa menurunkan parangnya. Kemudian yang keempat, ada uji benar atau salah. Di sini pakai uji intuisi. Di sini ada kemungkinan hal-hal yang mendasari dan melatar belakangi apa sehingga Pak Anwar ini datang ke sekolah dengan membawa parang. Kenapa tidak datang dengan baik-baik saja? Di sini kita punya asumsi hal itulah yang akan perlu kita perjelas atau perlu kita pertanyakan lagi. Langkah kelima ada paradigma benar lawan benar berkaitan dengan individu dan masyarakat. Saat Pak Anwar datang ke kelas dan membawa parang, saat itu posisinya anak-anak semua sedang belajar di dalam kelas, sehingga saksi mata itu cukup banyak sekali. Hal itulah yang menimbulkan kesan kurang mengenakan bagi murid yang sedang belajar di dalam kelas. Kemudian langkah keenam, berpikir berbasis rasa peduli. Harus ada obrolan hangat antara Pak Anwar dan Pak Budiman tadi agar hal semacam ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu berusaha mencari cara atau kompromi supaya sama-sama merasa nyaman, begitupun saat Abdul ini belajar di dalam kelas. Kemudian langkah yang kedelapan yaitu mengambil keputusan. Keputusan ini tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Eka Prayuningsih. Dan yang terakhir kesembilan ada kita lihat lagi keputusan kita supaya sudah benar-benar sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita putuskan. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.